Tuhan maha baik, Tuhan maha tahu, dan Tuhan cinta pada kita. Nah, dalam filsafat terus muncul pertanyaan, apakah sesuatu itu jadi baik karena dikehendaki oleh Tuhan, ataukah yang dikehendaki Tuhan itu pasti baik? Coba kita pelan-pelan ya membacanya. Tuhan menginginkan apapun, dan apapun yang diinginkan Tuhan itu pasti baik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Malam hari ini kita ganti sesi. Oke, selanjutnya. Baik, nah ini ada istilah menarik. Natural supernaturalism. Natural supernaturalisme. Supernaturalisme natural. Ini pandangan dari Thomas Carlyle. Jadi kata dia, sebenarnya apa yang kita sebut natural di sekeliling kita itu luar biasa loh. Hanya saja kita belum mendalaminya secara serius. Yang kita sebut natural itu mungkin kualitasnya setara dengan yang supernatural. Hanya saja kita belum paham. Yang kita sebut mukjizat, itu kan khariqul ada, itu mungkin juga sebenarnya natural, cuma kita belum menjangkaunya saja. Belum paham rumusnya. Misalnya dulu apa? Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kusta misalnya. Luar biasa pada zaman itu, karena dianggap tidak ada penyembuhnya. Tapi sekarang orang sudah tahu penyembuhnya. Jadi alam di sekeliling kita itu sebenarnya sudah supernatural, sudah luar biasa. Hanya saja kita belum memahaminya. Jadi hal supernatural yang kita temukan di alam dalam hidup kita sehari-hari itu namanya natural supernaturalism. Jadi tidak usah cari jauh-jauh di sekeliling kita. Kalau kita bisa menggalinya, akan ketemu keajaiban-keajaiban alam yang luar biasa. Tidak harus mencari above atau beyond atau against. Jadi yang semula kelihatan ajaib sekarang terbongkar. Ternyata yang ajaib itu ada di sekeliling kita dan biasa. Nah, ini namanya natural supernaturalism. Temukan keajaiban dalam hidupmu masing-masing. Temukan yang luar biasa di sekeliling. Nah, pasti akan ketemu karena alam ini sifatnya ajaib, luar biasa. Banyak rahasia, banyak misteri yang bisa kita ungkap, bisa kita bongkar. Ini natural supernaturalism. Baik, kesini sekarang. Ada bagian kecil dari supernaturalism yang populer. Namanya paranormal. Paranormal bukan dukun ya. Jadi paranormal itu, para itu artinya melampaui. Normal itu kenormalan. Jadi paranormal itu fenomena di sekeliling kita yang terjangkau sih, bisa kita lihat, bisa kita amati, tapi kita tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Rasanya kok tidak masuk akal ya. Nah, itu namanya paranormal. Kalau yang supranatural tadi kan entitasnya di luar kita. Nah, paranormal ini mungkin mirip yang tadi against normal. Kita ada di sekeliling kita sesuatunya. Kita bisa lihat langsung, tapi tidak masuk di akal kita. Mungkin ada orang yang bisa baca pikirannya orang lain tentang hantu-hantuan, kemampuan psikis tertentu.
kejadian supernatural luar biasa dan lain sebagainya. Ini namanya fenomena paranormal. Ya kalau di Indonesia, paranormal itu orangnya. Nah, sebenarnya paranormal itu fenomenanya. Para itu artinya melampaui, normal itu ya kenormalan. Nah, ya ini memang sifatnya percaya tidak percaya, tapi ada dua perspektif. Ketika kita masuk dunia paranormal, kita masukkan ke pembahasan. Ada yang perspektif positif, ada yang perspektif negatif. Ada yang pro. Nah, yang setuju, percaya pada yang paranormal. Yang percaya itu melakukan biasanya 3 di antara cara pendekatan penelitiannya. Gimana cara saya memahami yang paranormal, Pak? Yang pro bisa dengan model anecdotal approach atau parapsikologi atau participant observer approach. Ini penelitian yang agak menarik. Oke, yang pertama anecdotal approach. Ini ada tokoh namanya Charles Fort yang menginisiasi model anecdotal approach. Untuk membuktikan benarnya fenomena paranormal, anecdotal approach dengan cara apa? Mengumpulkan cerita-cerita paranormal sebanyak mungkin. Ini namanya anecdotal approach. Untuk membuktikan bahwa di pohon sana ada penunggunya, kumpulkan cerita sebanyak mungkin yang mengalami hal-hal metafisik, hal-hal mistis dengan pohon itu. Ini namanya anecdotal approach. Kayak acara TV yang terus wawancara orang-orang yang pernah mengalami hal-hal gaib di satu tempat misalnya. Ini namanya anecdotal approach. Semakin banyak yang mengaku pernah mengalami itu dianggap lebih valid. Nah, jadi ini karena ya sederhananya begini, semakin banyak kalian nonton film-film hantu horor kan semakin kalian diam-diam percaya. Tambah mantep, tambah mantep. Yang kedua, parapsikologi. Kalau parapsikologi ini berusaha menjelaskannya secara ilmiah. Cuma ini bidang ini sering dinyinyiri, dikritik. Karena ya memang tidak gampang menjelaskan fenomena paranormal secara ilmiah. Bidang parapsikologi ini sering disebut pseudosains. Pseudosains itu mirip sains, tapi sebenarnya bukan sains. Kan ada, saya pernah dengar penjelasan itu. Santet itu adalah barang materi dibikin imateri, dimasukkan tubuhnya orang, sampai tubuhnya orang dibikin materi lagi. Itu penjelasannya kelihatan luar biasa rasional. Tapi sulit dieksperimen, sulit dibuktikan. Loh gimana dari materi jadi imateri tadi? Mungkin ada rekaman apa ada rumusnya apa, dan ini sulit. Terus proses memasukkannya terus bisa nggak diobservasi atau dicermati, diamati itu. Jadi fenomena paranormal sulit. Itu makanya terus disebut pseudosains. Ya benar salahnya monggo saja, tapi faktanya sulit dibuktikan secara ilmiah. Maka bidang ini termasuk bidang yang belakangan terus disebut pseudosains. Belum nyampe levelnya sains. Padahal ini umurnya sudah lama, sudah berabad-abad yang lalu ada ilmu namanya parapsikologi ini. Ada lagi yang ketiga, kalau ini lebih unik. Untuk memahami fenomena paranormal apa? Dengan participant observer approach. Kamu masuk langsung ke situ. Mungkin kamu sengaja, gimana caranya biar saya kerasukan, Wak, apa saya, nah itu namanya participant observer approach.
Kamu langsung melibatkan diri di dalamnya, atau mungkin kamu belajar ilmu apa, pokoknya kamu alami sendiri. Cuma ya itu tadi, kelemahannya partisipan observer approach itu sifatnya subjektif. Ya kamu yang ngalami yang ngerti, saya yang nggak ngalami nggak bisa ngukur. Beneran Pak, saya lihat besar sekali. Lah iya kamu yang ada, saya gimana membuktikan besar tidaknya? Saya nggak tahu. Paling ya berdasarkan kesaksian, nanti dikumpulkan ya jatuhnya anecdotal approach. Jadi ternyata ya memang tidak mudah membuktikan fenomena paranormal ini. Pakai CCTV Pak, ya. Atau pakai apa Pak? Iya, tapi ya tidak selalu bisa. Yang namanya ilmiah itu kan bisa diulang, bisa diobservasi siapapun. Kemudian hasilnya, standarnya bisa diterima siapapun. Itu yang sulit dimasuki oleh ranah ini. Kalau ini yang menerima, ada lagi yang negatif, yang curiga. Pendekatannya namanya skeptical scientific investigation. Jadi investigasi scientific skeptis terhadap fenomena-fenomena paranormal tadi. Yang pertama yang dikenal misalnya dari bidang psikologi. Ada beberapa penelitian yang dilakukan secara psikologis terhadap fenomena paranormal ini. Nah, itu salah satu penelitian di situ saya sebut ya, miliknya David Marks. Seorang psikolog, dia menyimpulkan bahwa fenomena paranormal itu kadang-kadang sifatnya magical thinking saja. Pikirannya saja yang sifatnya paranormal, mindsetnya saja, kacamatanya saja yang paranormal. Jadi karena pikiran itu kalau terkondisikan serba paranormal, kan melihat apa-apa paranormal. Ya kayak tadi loh, angin lewat rasanya kayak ada yang lewat. Nanti kacamatanya nutup sendiri, wah ada hantunya ini, jangan-jangan gitu. Itu berpikir yang serba supernatural. Kadang-kadang mental imagery, bayangan mentalnya saja. Ini mirip seperti bias kognitif di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebenarnya angin biasa yang menggerak-gerakkan kelambu, tapi bayanganmu saja seolah-olah kayak ada orang menari-nari di situ. Itu namanya mental imagery. Bayanganmu saja. Atau subjective validation. Subjective validation itu ngaku-ngaku. Ya sulit kita membuktikannya. Kadang-kadang kan kita ada orang itu yang biar seru ya ngaku-ngaku. Atau sebenarnya biasa saja tapi didramatisir ceritanya. Itu subjective validation. Atau kadang-kadang kebetulan. Kebetulan yang kita anggap kebenaran. Ada orang bisa loncat sampai jauh sekali Pak. Itu tidak normal, supernatural. Itu kebetulan mungkin karena dia nyopet dikejar orang banyak. Kepepet tiba-tiba bisa loncat. Diulang tidak bisa, kebetulan. Ada banyak hal-hal kebetulan yang kadang-kadang kamu anggap ini, wah ini supernatural ini, padahal itu kebetulan belaka. Atau ada hidden cause, kamu hanya melihat efeknya, tidak melihat sebabnya, terus kamu anggap itu luar biasa. Kamu melihat faktanya, wah ini luar, padahal itu sebelumnya sudah ada sebab-sebab yang kamu tidak melihat, itu namanya hidden cause. Atau memang fraud. Fraud itu penipuan. Nah ini secara psikologis ada kecurigaan begitu terhadap fenomena paranormal tadi. Ini yang spesifik paranormal ya, mungkin lebih dekat dengan law supernatural tadi. Kemudian neuroscience. Nah neuroscience lebih detail lagi, nanti itu diasosiasikan dengan gejala-gejala transmisi yang ada di otak kita, termasuk melimpahnya hormon dopamin. Lagi-lagi dopamin, kemarin yang teori konspirasi juga dopamin. Dopamin itu membuat kita excited, terus menemukan pola-pola. Jadi ada bayangannya awan, terus wah ini saya
dikejar-kejar. Nah, itu namanya menemukan pola. Ini karena hormon dopamin. Kita melimpah-limpah sendiri, kita heboh sendiri. Itu ketika hormon dopaminnya hadir. Sebenarnya tidak ada apa-apa sih, terus ketakutan kita membuat hormon dopamin memuncak. Di rumah sendirian, itu kan terus pikiran kita aneh-aneh. Akhirnya lampunya dinyalakan semua, terus kamu tidak berani tidur, musiknya dikeras-keraskan, dan lain sebagainya. Ada suara gelodak sedikit saja kamu, wah ini karena pengaruh hormonal tadi. Nah itu perhatikan ya, ini kritik. Jadi versi skeptical scientific investigation. Baik, kalau ini saya kutipkan dua pernyataan filosof besar tentang fenomena hantu-hantuan. Yang pertama dari Immanuel Kant, yang kedua dari William James. Kata Immanuel Kant begini, cerita-cerita hantu itu selalu didengarkan dan diterima dengan baik secara pribadi, tapi ditolak tanpa belas kasihan di depan umum. Nah, itu maksudnya apa? Itu kayak kalian diam-diam dengerin cerita horor, tapi kalau ditanya, kamu percaya gitu-gitu? Ya enggak, kata siapa. Cuma untuk iseng saja kok, hiburan. Jadi begitu. Itu kata Immanuel kan, kita dengarkan dan diterima dengan baik secara pribadi, tapi ditolak tanpa belas kasihan di depan umum. Bagi saya sendiri, meskipun saya tidak tahu cara roh manusia memasuki dunia dan cara keluarnya, hantu-hantuan ini kan biasanya gambarannya roh masuk terus bisa dikeluarkan dan lain sebagainya. Tapi saya tidak berani menyangkal kebenaran dari banyak narasi yang semacam itu. Jadi saya tidak bisa membuktikan benarnya, tapi juga tidak bisa membuktikan salahnya. Jadi tidak saya bantah. Itu Immanuel Kant. Kata William James, seberapa sering ilmu pengetahuan membunuh semua filosofi-filosofi hantu-hantuan, menyembunyikan hantu di bawah tanah sebagai khayalan yang begitu populer, tapi fenomena-fenomena itu ada, tersebar di seluruh sejarah. Ada banyak orang yang berusaha mematikan dalam tanda petik, menyingkirkan hal-hal yang kita anggap paranormal tadi, dianggap tidak ilmiah lah, dianggap tidak masuk akal dan lain sebagainya. Tapi faktanya fenomena semacam ini tersebar sepanjang sejarah. Itu kata William James. Ini untuk yang paranormal tadi ya. Kalau untuk yang supernatural kan luas, termasuk agama dan lain sebagainya. Terakhir, masih ada waktu 15 menit, saya ingin masuk sedikit. Kalau ini filsafat beneran. Kalau teman-teman mendengar istilah supernaturalisme, kadang-kadang ini maksudnya adalah etika supernaturalisme. Kalau etika supernaturalisme itu berarti etika berdasarkan ketuhanan. Jadi etika berdasarkan yang supernatural. Maksudnya apa? Teori etika ini percaya bahwa satu-satunya aturan moral yang valid itu ya aturan moral yang dari Tuhan. Ini etika supernaturalisme namanya. Kita yang beragama kan juga yakin seperti ini. Sebenarnya kita ada di sini, cuma kita tidak bisa mendefinisikannya, menteorikannya. Jadi cara hidup yang baik adalah dengan cara mengikuti kehendaknya Tuhan. Ini yang disebut etika supernaturalisme. Ada kritik-kritik nanti, ada pertanyaan-pertanyaan juga. Nanti ada yang tanya begini, terus apa bisa Tuhan jadi sumbernya kebaikan? Jawabannya ya pasti bisa. Tuhan maha baik, Tuhan maha tahu, dan Tuhan cinta pada kita. Nah, dalam filsafat terus muncul pertanyaan. Apakah sesuatu itu
jadi baik karena dikehendaki oleh Tuhan, ataukah yang dikehendaki Tuhan itu pasti baik? Coba kita pelan-pelan ya membacanya. Tuhan menginginkan apapun, dan apapun yang diinginkan Tuhan itu pasti baik. Ataukah ya memang itu barang baik sehingga diinginkan oleh Tuhan? Ini cara para filosof itu kan sering usil dengan pertanyaan seperti ini. Jadi kalau Tuhan misalnya gini loh, kamu lakukanlah ini. Nah, ini tadi itu memang sesuatu yang baik, sehingga diperintahkan oleh Tuhan, kamu jalankan. Ataukah karena diperintahkan Tuhan, ya itu pasti baik sudah. Yang membuat baik itu perintah Tuhannya. Kalau yang kedua tadi, yang awal tadi, yang membuat baik itu ya karena itu memang dia perbuatannya baik. Jawaban pertama versinya Plato. Kalau kata Plato, Tuhan itu menginginkan sesuatu karena itu baik. Jadi yang diinginkan Tuhan pasti hal yang baik. Jadi bukan karena diinginkan Tuhan dia jadi baik. Jujur dan bohong itu Tuhan pasti menginginkan kita untuk jujur, karena jujur itu hakikatnya baik. Nah, cuma kalau jawabannya ini berarti teori supernaturalisme itu sebenarnya kurang relevan. Kenapa? Ya tadi berarti ya tanpa diperintahkan Tuhan pun ya kita bisa menemukan mana yang baik, mana yang tidak. Karena hakikatnya perbuatannya memang sudah baik. Oke, itu jawaban pertama itu. Jawaban kedua, oh enggak begitu. Apapun yang diinginkan Tuhan pasti baik. Ini jawaban versi satunya. Terus ada pertanyaan begini, gimana kalau Tuhan menyuruh kita bohong? Apakah itu terus jadi baik? Jawabannya kelompok supernatural, iya. Kita saja yang tidak paham. Ada beberapa hal yang mungkin menurut kita buruk, tapi diperintahkan Tuhan. Maka dia hakikatnya baik, cuma kita saja yang tidak paham. Contohnya misalnya, Nabi Ibrahim diminta menyembelih putranya. Itu buruk menurut kita, tapi karena diperintahkan Tuhan, dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ini jawaban tipe kedua. Kalau versinya kelompok supernaturalisme itu sebenarnya baik, cuma pikiran kita saja yang tidak nyampe. Semua yang diperintahkan Tuhan itu baik pasti. Gitu loh. Jadi kalau Tuhan menyuruh laki-laki boleh kawin 4, saya tahu kamu mesti arahnya nanti ke situ, yang perempuan. Itu pasti baik. Kita saja yang tidak nyampe. Ini versi supernaturalisme ya. Jadi perintahnya Tuhan itu pasti baik. Itu saja sudah. Dia baik karena diperintahkan Tuhan. Mungkin kadang-kadang tidak nyambung dengan pikiran kita, pertimbangan kita. Nah, ini versi jawaban versi supernaturalisme. Jadi sumbernya etika itu ya yang supernatural, ya kalau kita ya Tuhan pastinya. Nah, ada kritik-kritik kemudian terhadap etika supernatural ini. Yang pertama, kritiknya kelompok ateis. Loh, kalau sumbernya kebaikan itu hanya Tuhan, kami yang tidak percaya Tuhan berarti mesti buruk dong. Saya tidak merujuk Tuhan. Tapi faktanya yang saya lakukan baik-baik saja itu, perilaku kami juga bermoral kok, tidak immoral. Nah, ini kritik dari kelompok ateis. Nah, jawabannya para supernaturalis apa? Loh, kamu tidak sadar sebenarnya kamu itu dibimbing oleh Tuhan. Cuma kamu tidak ngaku saja. Hatimu oleh Tuhan diarahkan pada kebaikan. Jadi laki-laki itu kuasanya Tuhan. Bedanya
yang teis, yang beriman ngaku bahwa iya saya diperintah patuh pada Tuhan, kamu tidak ngaku. Itu jawabannya kelompok supernaturalis. Nah, ada lagi kritik selanjutnya, konstruksionis. Pandangan konstruksionis itu wawasan keagamaan kita, termasuk tentang baik buruk, itu kan hakikatnya sejauh pemahaman kita saja. Bolehlah sumbernya Tuhan, tapi kan pada akhirnya yang merumuskan kita. Jadi levelnya manusiawi. Berarti meskipun merujuk Tuhan, pada akhirnya kita sendiri yang merumuskan. Sesuai tradisi budaya ritual di mana kita hidup. Nah, jawabannya para supernaturalis sama. Iya. Tapi yang mengarahkan hati, mengarahkan pikiran kita tetap Tuhan. Jadi kecenderungan hati kita, kecenderungan pikiran kita itu disetir oleh Tuhan. Sehingga kita masih tetap milih kebaikan. Nah, yang ketiga mungkin ada yang protes dari agama yang dewanya banyak. Loh, itu nanti kalau merujuk ke Tuhan, merujuk ke dewa-dewanya, apa enggak konflik itu? Dewa ini ingin ini, dewa itu ingin ini. Nah, itu kan sering kita berpikiran seperti ini. Kalau jawabannya para supernaturalis, Anda harus begitu. Kenapa? Karena kebaikan itu universal dan tidak mungkin tabrakan. Kalau dewa ini memerintahkan kebaikan, dewa itu memerintahkan kebaikan, ya kebaikan dan kebaikan itu ya tidak mungkin saling jegal. Tidak mungkin bertentangan. Nah, ini kritik-kritik pada etika supernaturalisme yang sekaligus dijawab juga oleh mereka. Saya tidak tahu jawabannya cocok apa tidak dengan teman-teman. Pokoknya sekarang dapat wawasan baru tentang etika supernaturalisme. Etika yang merujuk sepenuhnya pada Tuhan. Nanti kalau ada yang tanya, lah terus gimana menemukan kehendak Tuhan itu? Nah, ya secara umum 4. Tadi kan baik buruk mengikuti kehendaknya Tuhan. Dari mana kita tahu kehendak Tuhan? Bisa dari kitab suci, bisa mendengarkan ahli agama, ahli kitab suci, bisa memahami petunjuk Tuhan secara umum melalui pikiran kita, termasuk mendengarkan suara batin kita, yang itu juga pasti digerakkan oleh Tuhan. Ini nanti silahkan kalian urai, kalian diskusikan lebih jauh. Baik, saya kira itu sebenarnya lanjutannya ke dunia gaib supernatural dalam tradisi tasawuf. Tapi saya tidak yakin energimu masih banyak untuk masuk ke sini. Karena agak rumit, agak dalam. Ada alam syahada, alam barzah, alam misal, alam malakut, jabarut, wahidiyat, ahadiyat. Next time, kapan-kapan kalau kalian lebih fresh. Tapi paling tidak malam hari ini ngerti kalian punya kerangka-kerangka berpikir sekarang untuk mendalami gagasan supernaturalisme ini. Saya tidak tahu yang lebih cocok sudut pandang yang mana untuk kalian, tapi semoga sekarang punya bekal untuk berdiskusi dan membahas lebih jauh, lebih dalam. Baik ya, saya kira itu untuk malam hari ini. Ada banyak teori yang kita angkat malam hari ini. Semoga menambah khazanah alat dan senjata kita menghadapi problem-problem hidup kita. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk pelajaran malam hari ini. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.